Halo teman-teman, masih kita melanjutkan cerita kita ya ke part 12. Setelah saya dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan, Shin kemudian berpindah ke Leo yang sedang membawa Cassius dan akan mengantarkannya pulang. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja, ia bertemu dengan Shaina. Lalu, Shaina pun merasa sangat sedih karena tahu kalau Cassius ternyata sudah meninggoy. Leo pun memberitahu kalau Cassius meninggoy karena berusaha melindungi Seiya. Kemudian, teringatlah kenangan saat dimana Cassius yang dengan sabar dan ikhlas merawat Shaina yang terluka. Rupanya, Cassius ini cinta dengan Shaina, namun Shaina malah cinta sama Seiya. Seiyanya malah pacaran sama Miho. Kisah cinta yang sangat rumit. 私が聖夜を愛したばかりにお前を死なせてしまった。許しておくれカシオス。お前がそれほどまでに。 Kemudian, Shaina merasa kalau Cassius meninggoy secara tidak langsung adalah salahnya, sehingga ia sangat marah dengan dirinya sendiri dan kemudian memutuskan untuk pergi menyusul Seiya dan kawan-kawan. Namun, hal tersebut sempat dilarang oleh si Leo karena nggak mau Shaina akan bernasib sama seperti Cassius. Akan tetapi, Shaina masih aja ngeyel sehingga Leo harus memukulnya sampai ia pingsan lagi. Kemudian, Leo pun menguburkan Cassius dan mulai merawat Shaina. Naksir mungkin ya sama Shaina. Kembali ke Seiya dan kawan-kawan yang sedang dalam perjalanan ke Istana Libra. Mereka pun merasa akan sangat mudah untuk melewatinya, karena ya kita tahulah ya, Sen Emas Libra kan gurunya si Ryu. Singkat cerita, mereka sudah sampai di istana tersebut, namun alangkah terkejutnya mereka saat tahu Hyuga yang tengah membeku di dalam sebuah balok es. Kemudian, karena tahu kalau Aquarius adalah guru dari Sen Kristal, Ryu pun merasa kalau hal tersebut dilakukan oleh Aquarius. Namun, hal itu malah makin membuat mereka bingung karena ya ini kan Istana Libra gitu kan, bukan Aquarius. Ngapain dia di sini? Gitulah mungkin pikir mereka. Lalu, saya berusaha untuk menghancurkan balok es tersebut dengan jurusnya. Akan tetapi, jurusnya itu pun nggak berasa sama sekali. Saat mereka dilanda keputusasaan, tiba-tiba saja muncul jubah emas Libra dari bawah lantai istana tersebut. Kemudian, Ryu pun merasa kalau sang guru sengaja meminjamkan jubahnya itu untuk membantu mereka. Jubah emas Libra ini adalah jubah yang paling banyak memiliki persenjataan, bahkan sampai 12 senjata sekaligus. Lalu, Ryu pun melepas jubahnya dan mulai mencoba satu persatu senjata dari jubah tersebut. Saya pikir awalnya Ryu bakal pakai jubah emas ini loh, ternyata kena prank. Kemudian Ryu memilih satu dari 12 senjata yang ada dan mulai menghancurkan balok es tersebut. Ryu pun akhirnya berhasil dan Hyuga juga berhasil selamat namun dengan kondisi badan yang masih membeku. Lalu karena merasa akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyembuhkan Hyuga, Andromeda pun kemudian meminta Seiya dan Ryu untuk melanjutkan saja perjalanan tanpa dirinya. Dengan rasa kepercayaan yang kuat di antara mereka, Seiya dan Ryu pun lalu melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Andromeda. Setelah mereka berdua pergi, Andromeda kemudian berusaha menyembuhkan Hyuga dengan cara menghangatkannya. Ya nggak gitu juga posisinya anjir, kayak mau ngendorse aja. Akan tetapi dalam penghangatan tersebut, ternyata Andromeda harus menggunakan banyak kosmonya yang mana hal itu bisa saja membuatnya meninggoy kapan saja. Walaupun begitu, Andromeda nggak peduli dan tetap memberikan kosmonya untuk menyelamatkan Hyuga. Di sisi lain, Seiya dan Ryu ternyata telah sampai di istana ke-8 milik Sen Emas Scorpio. Namun saat di dalam, mereka malah merasakan kosmo Andromeda yang dalam bahaya, sehingga mereka pun memutuskan untuk kembali ke Istana Libra. Akan tetapi, belum juga mereka sempat keluar, Scorpio pun akhirnya datang dan membuat mereka nggak bisa bergerak. Namun, Ryu pun berhasil membangkitkan kosmonya dan lalu menyerang Scorpio. Sama seperti Sen Emas lainnya, Scorpio pun juga mampu membalikkan serangan dari Ryu dan ia lagi-lagi senjata makan tuan. Melihat itu, saya kemudian juga ikut menyerang Scorpio dan berhasil melukai wajahnya.
Akan tetapi, untuk serangan kedua, saya malah kalah cepat sehingga membuatnya harus terpental jauh. Kemudian, saya dan Shiryu melakukan combo fusion untuk menyerang Scorpio, namun mereka tetap saja bukanlah lawan dari Scorpio ini. Tak lama berselang, tiba-tiba Hyuga datang sambil membawa Andromeda yang pingsan atau semi meninggoy lah gitu. Melihat Hyuga yang sok gaya, Scorpio lalu menyerang Hyuga, namun ternyata jurus tersebut nggak ngaruh bagi Hyuga. Kemudian, Hyuga berbalik menyerang yang ternyata ia membuat pengikat dari es agar Scorpio nggak bisa bergerak. Lalu, Hyuga meminta saya dan Shiryu untuk melanjutkan perjalanan sembari membawa Andromeda. Ya, hitung-hitung balas budi gitu kan, karena sebelumnya mereka udah berusaha menolong Hyuga. Adegan kemudian berpindah ke Athena yang sedang dijaga oleh Mu dan Kiki. Tak lama berselang, si botak pun datang yang ternyata ia sedang dikejar-kejar oleh anak buah dari Ares. Bahkan, mereka menganggap kalau Saori hanyalah seorang gadis yang mengaku-ngaku sebagai Athena. Demi melindungi Athena, si botak pun dengan gagah beraninya melawan semua prajurit Ares itu sendirian. Melihat si botak yang berjuang sendiri, Kiki lalu meminta Mu untuk membantunya. Namun, Mu malah BTT aja, bagian tengok-tengok. Saat salah satu anak buah Ares akan membunuh Athena, tiba-tiba Jabu pun datang bersama dengan scene lain yang akhirnya mulai diperlihatkan kembali. Setelah terakhir kita melihat mereka pada video part 1 dan part 2 yang lalu. Kemudian mereka berlima pun akhirnya berhasil mengalahkan semua anak buah dari Ares itu. Di sini barulah terungkap mengapa selama ini mereka gak ikut syuting film pada part-part sebelumnya. Rupanya setelah kekalahan di turnamen, mereka semua pulkam ke gurunya masing-masing untuk berlatih kembali. Scene kemudian berpindah ke istana Scorpio lagi, di mana setelah saya dan kawan-kawan pergi, Hyuga pun akhirnya harus melawan Scorpio seorang diri. Setelah beberapa kali percobaan, serangan Hyuga pun selalu gagal dan bahkan malah ialah yang harus beberapa kali menerima duri-duri beracun dari Scorpio itu. Walaupun begitu, Hyuga tetap nggak pernah menyerah hingga akhirnya Hyuga berhasil membuat kaki Scorpio membeku dan menghajarnya hingga terpental jauh. Akan tetapi, serangan itu ternyata nggak berhasil bagi Scorpio. Lalu tanpa Hyuga sadari, ternyata duri-duri yang kau tancapkan di hati ini membuat darahnya bercacar di mana-mana. Namun, Hyuga tetap saja berusaha menyerang Scorpio yang akhirnya membuat Scorpio memberitahu alasan mengapa Aquarius datang ke istana Libra. Awalnya, Aquarius hanya ingin melihat tekad juang dari Hyuga saja. Namun, karena Hyuga masih saja nggak mau mengikhlaskan ibunya yang membuat ia nggak akan bisa menjadi lebih kuat, maka dari itulah Aquarius sengaja menyegel Hyuga di dalam balok es daripada harus melihat ia mati di tangan set emas yang lain, dengan harapan Hyuga akan bangkit lagi di zaman yang berbeda. Setelah itu, Scorpio membiarkan Hyuga tetap hidup asalkan ia tidak melanjutkan perjalanan. Namun, Hyuga nggak mau yang akhirnya membuat ia kembali menerima serangan dari Scorpio hingga terkapar nggak berdaya. Saat Scorpio akan pergi, lagi-lagi Hyuga masih mampu bangkit walaupun hanya bisa merangkak-merangkak saja. Melihat itu, Scorpio pun merasa heran dan mulai mempertanyakan sosok Athena yang Hyuga dan kawan-kawan lindungi itu. Lalu, melihat semangat juang Hyuga, Scorpio pun kemudian menghentikan aliran darah yang keluar dari tubuh Hyuga dan membiarkannya untuk melanjutkan perjalanan. Scene kemudian berpindah ke Seiya dan kawan-kawan yang sedang dalam perjalanan menuju ke istana ke-9, yaitu istana set emas Sagittarius. Mereka pun kembali merasa akan dengan mudah melewatinya, karena jubah emas Sagittarius ada di pihak mereka dan juga saya sudah pernah menggunakannya. Scene lalu berpindah lagi ke Athena yang sedang dijaga oleh Jabu dan kawan-kawan. Kemudian, Geki pun datang sambil membawakan tongkat Athena sesuai perintah dari si botak. Saat tongkat tersebut diberikan kepada Athena, tiba-tiba tongkat itu berdiri dengan sendirinya dan kemudian memanggil jubah emas Sagittarius. Hal itu pun membuat Jabu dan kawan-kawan merasa keheranan mengapa jubah emas Sagittarius kok bisa datang dengan sendirinya.
Lalu si botak pun kembali menceritakan asal-usul jubah emas Sagittarius dan Putri Athena kepada Jabu dan kawan-kawan. Karena ya kan sebelumnya memang mereka ini belum tahu gitu kan. Kemudian jubah emas tersebut tiba-tiba mengeluarkan sebuah kosmo yang ternyata saling beresonansi dengan sen emas lainnya. Sehingga membuat sen emas lainnya tahu kalau jubah emas Sagittarius telah kembali. Bahkan hal itu juga dirasakan oleh Ares yang sampai-sampai membuatnya jadi ketakutan. Tak lama berselang, Sei dan kawan-kawan sudah sampai di sana dan akan menyerang Ares. Bahkan Sei dan kawan-kawan juga dibantu oleh 12 sen emas. Beruntung itu hanyalah mimpi dari Ares saja. Adegan kemudian berpindah lagi ke jubah emas Sagittarius yang tiba-tiba terbang kembali ke istananya. Di saat yang sama, Sei dan kawan-kawan juga sudah sampai di istana tersebut. Saat berada di dalam, mereka melihat jubah emas Sagittarius yang sudah ada di sana. Akan tetapi, jubah emas tersebut bergerak dengan sendirinya dan selalu mengikuti kemanapun saya bergerak. Lalu, tiba-tiba jubah emas Sagittarius itu pun menembakkan sebuah anak panah tepat di tubuhnya saya.